jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih di Islam itu Indah Jamaah. Dan sekarang kita sedang membahas tema antara aku dan ibuku. Dan bintang tamu kita pagi hari ini jamaah, Masya Allah. Ada Reza Surya. Yeay Bang Sony, terima kasih. Kita lagi ngapain sih? Itu gayanya. Itu gayanya Reza. Ciri khasnya. Reza. Padahal itu gak sengaja. Kenapa? Gak tahu, gak sengaja Kenapa aja. tiba-tiba ada gaya-gaya. Iya ngalir-ngalir gitu aja, Ngalir gak tahu aja. kenapa biasa instastory. Masya Allah. Za, tadi Iya, Bang Sony. pas nanya sama Ustadz Maulana, ngerti nggak jawabannya? Ngerti atuh. Ngerti. Iya kenapa jadi Coba bahasa Sunda? sekarang tanya Coba lagi. nih, tanya kembali Tanya supaya lagi. di rumah bisa Coba tahu. dari hati ke hati sama Ustadz Maulana tanya. Jangan, gak kedengeran. Ya bener ya, pakai suara. Coba. Pertanyaannya sih tadi udah ya, jawabannya aja Jawabannya ya. Coba pakai ditanya bahasa. lagi. Oh ditanya lagi ya. Tadi itu pertanyaan Ustadz, kira-kira misalnya ibu kita meninggal misalnya, itu yang paling benar yang memandikannya itu siapa Ustadz? Tuh, yang berhak memandikan jenazahnya siapa Ustadz Betul. Maulana? Mohon Baik, penjelasan Ustadz, Saya silakan. jelasin ya. Izin Ustazah Lulung, Lulung. Eng. Dan Ustaz Sam dan Reza dan Mas Oni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Karena hari ini kita membahas sesuatu antara ibu dan anak itu sangat menarik sekali. Karena kenapa? Kenapa terlalu jauh-jauh cari surga? Ternyata ada surga di dekat kita. Yakni dalam hal ini orang tua kita. Al-jannatu taqda umati. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Dan bentuk bakti anak ketika bisa berada dekat dengan orang tuanya. Nah kalau ada pertanyaan, siapa yang berhak memandikan ibu ketika berpulang ke rahmatullah? Nah, pertanyaan ini sangat menarik karena dalam hal ini harusnya seorang anak siap untuk berada di sisi orang tuanya. Cuma lihat dulu jenis kelaminnya. Kalau anaknya itu laki-laki, sebaiknya dahulukan dulu anak perempuan. Karena yang paling utama adalah yang ada hubungan kekerabatan yang dari wanita. Kalau ibu, mohon maaf dalam hal ini memandikan jenazah berarti kita otomatis akan menyentuh kulitnya dan sebagainya. Dan diupayakan betul-betul untuk tetap menjaga aurat dan sebagainya dan tidak membicarakan setelahnya. Apalagi wanita lain yang non kerabat. Maksudnya apa? Mohon izin tanpa untuk menggurui. Karena yang namanya memandikan jenazah kan kewajiban muslim atas orang yang sudah meninggal kan ada 4. Memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan. Sekali lagi memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan. Dan pada posisi ini alhamdulillah khusus di Indonesia alhamdulillah terima kasih banyak kepada guru-guru kami yang pegawai syariat namanya. Pegawai SARA. Kalau pada daerah sana namanya pegawai SARA. Pegawai SARA itu yang untuk kalau ada meninggal dia bertugas petugasnya. Ada memang petugas khusus yang mengerjakan itu. Jadi keluarga tinggal diajarin bagaimana tata caranya. Yang jelas jangan ngobrol, jangan bicara, mulut ditutup. Habis itu tidak usah lagi membicarakan atas apa yang sudah dibicarakan. Makanya mohon maaf ketika memandikan pun harus menjaga. Dan kalau anak laki-lakinya mau banget sebenarnya boleh-boleh saja. Tapi kan pada pelaksanaan itu ada yang memegang kainnya, ada yang menggosok bagian palanya, nyampoin dan sebagainya. Ada bagian dada, ada bagian kemaluan dan ada bagian kaki. Kalaupun anak laki-laki pingin banget, boleh-boleh saja tapi pada posisi di kepala atau di kakinya. Untuk anak perempuannya atau saudara perempuannya atau keluarga dari kerabat yang perempuan lah yang berada di sisi untuk aurat besarnya. Nah mohon maaf, yang sebenarnya kalau mau urutan jadi wanita keluarga yang wanita kerabat. Wanitanya yang kerabat ya. Yang kemudian yang kedua wanita non kerabat. Kemudian yang ketiga barulah suami. Nah, jadi sebenarnya suami lebih dekat karena kita kembalikan saja rumusnya begini.
sekiranya kalau dilihat aurat atau disentuh auratnya, kira-kira dia lebih bisa disentuh sama siapa? Oh. Nah, pasti berkata, aku lebih mau disentuh anak perempuanku, pasti Oke. begitu. Atau saudara perempuanku, atau lebih mending suamiku. Barulah ke anak laki-laki ataupun yang lainnya. Oke, baik, berarti wanita yang kerabat dulu, dan kerabat baru suaminya. Baru suaminya. Pokoknya. Paling utama adalah kerabat wanita. Dan kalaupun anak laki-laki mau ikut serta boleh-boleh aja dengan menggunakan memegang kainnya Memegang kah? kainnya. Atau berada Nggak terlibat pada langsung untuk mandiinnya Iya, ya. Baik, gitu. Masya Allah. Ustadz terima kasih untuk penjelasannya. Tapi ada lagi nih yang harus aku tanyain sama, mungkin aku lebih tepat ini nanya sama Ustazah Lulung ya. Karena tadi kan Ustadz Maulana bilang Iya. yang tepat mandikan adalah wanita kerabat, non kerabat atau suaminya gitu ya. Tapi kalau yang jadi masalah nih Ustazah Lulung, ternyata tidak ada yang bisa memandikannya gitu ya. Maksudnya tidak ada orang yang memandikannya. Kalau misalnya tadi anak laki-laki kan di posisi paling terakhir gitu ya. Nah gitu gimana tuh? Kan anak laki-laki boleh nggak sih ngeliat aurat dari ibunya itu? Nah aku mohon penjelasannya Ustazah Lulung, silakan. Anak emak Anak ya. emak, anak Gitu emak. banget ya. Duet maut, Ya Masya Allah. Emaknya begini, anaknya ganteng amat ya. Masya Allah. Pemirsa jamaah yang dirahmati Allah, mohon izin Pak Ustadz, Mas Reza dan Ustadz Syam ya. Jadi pemirsa, kalau memang kita Masya Allah nih ya ngomongin ibu dan anak itu akan sepanjang masa. Karena namanya ibu dan anak tidak akan pernah putus, apalagi pun meninggal kita tetap mendoakan orang tua kita. Karena yang namanya ketika orang sudah wafat, hadiah yang paling indah adalah doa dari anak-anaknya. Anak yang soleh dan soleha. Jadi kalau sebagai anak doain orang tua. Ya, ya. Ingat, Ya, gak cuma ya, mikirin mandinya doang ya pemirsa. Mak. Jadi dimandikan, tadi dikafankan, dikuburkan, didoakan itu yang penting. Masalahnya ketika ada seorang ibu yang meninggal, kemudian tidak ada orang sama sekali, hanya ada anak laki-lakinya saja. Boleh gak sih mandiin? Nah, karena kan di dalam hukum tadi yang kita sudah dengarkan dari guru kita, itu udah kesekian ya kan. Masalahnya gak ada siapa-siapa, ya boleh dong. Kan udah gak ada siapa-siapa. Kecuali anak tunggalnya, misalnya anak laki-laki. Karena sebagai seorang anak lelaki, dia adalah anak kandungnya yang penting. Karena menurut Imam Syafi'i rahimahullah, kudunya putra yang benar-benar mandiin dia. Karena memang itu mahramnya. Walaupun nanti umur juga dilihat. Karena bagaimanapun juga memang kita ini kan antara anak dengan orang tua itu ada aurat. Ingat gak dalam surat An-Nur ayat 31. Yang namanya seorang anak laki-laki adalah mahram daripada ibunya. Tapi Itu kalau dia. udah namanya masuk kamar aja dalam surat An-Nur ayat 59, ayat 27 dinyatakan apa? Ketika seorang anak masuk kamar padahal sama-sama masih ada, masih hidup. Itu harus izin 3 waktu gitu ya Pak Ustadz ya. Pada waktu subuh ya di pagi hari, waktu zuhur dan juga pada saat di malam hari waktu isya. Apalagi ketika sudah wafat. Ini menurut Imam Syafi'i boleh-boleh aja asalkan ya kan dia benar-benar mahram atau anak kandungnya. Tapi lagi. kalau nggak ada sama sekali, anaknya nggak ada, semuanya nggak ada, kita pakai jasa yang namanya seorang tukang mandiin mayat. Asalkan satu amanah, jangan yang namanya julid mulutnya. Lagi mandiin diomongin, ini orangnya kulitnya keriput. Ya Ya iyalah Allah, keriput, orang udah astagfirullah. tua. Iya Keriput benar. jangan kesini dong Oh, liatnya. enggak ada. Boleh ngelatih kesini, coba itu pemirsa Iya, bikin iya. saya tersinggung aja. Salah lihat. Dan kalaupun ternyata yang memandikan anak ini atau sebagai seorang wanita yang memandikan mayit bukan keluarganya, itu tadi karena nggak ada siapa-siapa dibolehkan. Karena di dalam hadis nyatakan yang namanya innallaha faroido ya, sungguhnya Allah telah memberikan fardu-fardu ya kan, fala tudoyuha, jangan dikurang-kurangin. Tadi guru kita sudah mengatakan ini nggak ada siapa-siapa, cuma ada anak laki, dibolehkan menurut Imam Syafi'i. Ternyata nggak ada juga semuanya, maka adalah jasa seorang mandikan mayat dengan syarat mulutnya dijaga, jaga lisannya, jaga hatinya. Ya Ustazah, wahada hududa fala tak taduha, kalau sudah ada hukum jangan dilampaui batasnya. Jadi batasan jangan dilanggar, Nah. yang fardu jangan dikurangin. Nah. Kalau emang dia punya anak laki-laki menurut Imam Syafi'i dibolehkan. Nah, Karena tapi dia aku- adalah anaknya sendiri. Aku pengen nanya. Emang nafsu sama emaknya sendiri? Emang nafsu? Enggak, makanya aku pengen nanya batasan usia seorang anak itu boleh ngeliat aurat ibunya tuh umur berapa? Batas usianya adalah sebelum balik kalau Sebelum bisa. balik itu ya? Sebelum balik itu dia belum mengerti aurat. Kalau Baik. sudah dia ngerti, kalau bisa jangan. Jangan, Karena baik. ini adalah aurat yang disimpan hanya untuk suaminya. Baik, Masya Allah. Untuk jazakillah suami ya, khair. Iya, bukan untuk Ustazah. anak. Iya, untuk suami, enggak kok. Tapi makasih loh Ma untuk penjelasannya, Iya, terima begitu, kasih banget. Mama, ya. Iya, jadi jamaah yang ada di rumah juga jadi ngerti ini semuanya Masya nih. Allah. Tapi mungkin jamaah juga nggak cukup ngerasa puas sampai situ aja. Pasti jamaah juga pengen, aduh nanya
dan alhamdulillah sudah dilampiaskan melalui media sosial Islam itu Indah. Masya Allah. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Kali ini ditemani sama Reza Surya. Masya Allah Ustadz Sam. Silahkan dibuka pertanyaan yang sudah masuk di Oke. akun Instagram Islam itu, Indah. Ini segmen Tanya Dong Ustadz. Iya, Masya Allah. siap. Ini ada pertanyaan nih Ustadz. Siap. Dari @nuraizizah48. Siap. Assalamualaikum Ustadz. Nur Azizah, siap. Yes. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mau tanya tentang pendapat Ustadz semua. Heeh. Jika memang jodoh itu cerminan diri, lantas mengapa Aisyah menikah dengan Firaun? Gak pernah Aisyah menikah dengan Makanya Fir'aun. ini kenapa begini Gak pertanyaannya? tahu, Asia. Aisyah. Asia. Kalau Ibunda Aisyah itu Bunda Aisyah, istrinya istri Rasulullah Rasulullah. SAW. Betul, Kalau betul. Fir'aun itu dijodohinnya atau bersama di dunia itu bersama dengan Ratu Asia namanya. Dan salah Ratu satu nanti Asia. wanita yang memimpin di surga gitu. Nah Betul. kan pertanyaannya gini nih. Jodoh itu cerminan diri. Kalau lo mau dapat yang baik, lo jadi orang baik dong, gitu kan? Betul. Ya, at-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Ya kan, orang yang baik, laki-laki yang baik adalah untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. Lah, kok kenapa Allah menyatukan si Fir'aun ini, orang yang paling buruk ini kok menjadi pasangan bagi seorang perempuan yang sangat baik, tadi, gitu. Tadi ya. Apakah Allah menyalahi janjinya sendiri? Ingat, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik itu adalah perintah Allah supaya kita menjadi seorang yang baik. Tapi ketika Allah sudah menjodohkan seseorang, belum tentu yang menurut manusia itu baik menurut Allah. Menurut Allah, Asia bersama dengan Fir'aun itu kebaikan. Kenapa? Karena disitulah Allah menguji keimanan daripada Ratu Asia. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan bahwa akan ada nanti terjadi seorang wanita menikahi laki-laki yang bukan dengan seleranya. Artinya dia berharap, ya Allah saya udah sholat 5 waktu kok malah ketemu dengan laki-laki yang gak mau sholat gitu ya. Saya udah menjaga diri kok ketemu dengan perempuan yang gak menjaga diri gitu. Kok pasanganku jadi begini, bukankah orang baik akan ketemu dengan orang baik? Justru mungkin saja itu kebaikan menurut Allah karena engkau akan diuji dengan hal-hal yang seperti itu. Lihatlah Ratu Asia ketika sudah berjodoh dengan Fir'aun, maka dia tidak pernah disentuh oleh Fir'aun dan dia dibangunkan istana di surga sesuai dengan doanya. Rabbi binli indaka baitan fil jannah wa najjini min Fir'aun wa qaumihi. Ya, jauhkan aku dari Fir'aun dan jauhkan aku daripada kaumnya Fir'aun dan jauhkan aku daripada orang-orang yang zalim. Berarti belum tentu keburukan, Zah. Belum tentu Ada karena orang berjodoh dengan orang yang buruk. Belum tentu itu keburukan baginya. Betul. Belum tentu itu malah kebaikan baginya. Betul. Kenapa? Karena dia bisa menuai pahala dari kesabarannya bersama di yang Masya tidak Allah, di ada hikmah, tadi. ada cerita Allah di balik itu semua. Iya, jadi jangan menyalahkan Allah kalau misalnya ketemu dengan Betul. jodoh yang tidak baik karena mungkin saja itu adalah takdir Allah supaya engkau diuji dengan hal tersebut. Masya Allah, luar biasa Pak Ustadz. Ada lagi nih Pak Ustadz. Ada lagi, cari lagi. Dari @dea.claudia.319, panjang juga namanya ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Dalam hubungan ta'aruf, boleh tidak kalau kita tidak memberitahu tentang aib kita ke calon suami atau ke calon istri? Terus bagaimana tata cara dalam ta'aruf? Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Pernah taruh gak? Belum. Belum pernah taruh ya? Belum. Masa sih? Ini kita lagi taruh loh. Iya. Nama Ta'aruf saya itu. Syam, nama saya Reza. Reza. Hobi lo apa? Klub kesukaan lo apa? Apa? Taruh udah itu. Saling Jangan mengetahui berlebih-lebihan dengan taruh harus pakai proposal apa segala macam. Iya, Itu ada mah CV gitu-gitu ya, iya, Ustaz ya? satu organisasi aja yang mengajarkan hal-hal demikian. Oke. Taaruf itu ya kenalan aja siapa gitu ya. Kemudian taaruf itu yang penting udah kenal kuliah di mana, hobinya apa, gitu orang tuanya seperti apa. Itu udah taaruf sebenarnya. ta'aruf ya? Udah taaruf. Bukan taaruf tuh person to person gitu, nggak seperti itu, nggak tukar CV apa segala macam, nggak harus seperti itu gitu. Jadi kalau ditanyakan, perlukah untuk memberitahu si calon suami ini tentang aib masa lalu kita? Kalau ditanya kasih tahu. Oh, kalau ditanya kasih tahu Kalau Ustadz ya? ditanya kasih tahu, terbuka dong. Terbuka ya? Harus terbuka ya? Harus terbuka. Apakah engkau sudah pernah menikah? Maaf Mas, tapi saya memang sudah pernah menikah.
Betul. Tapi saya insya Allah tidak kalah dengan gadis-gadis lainnya. Bos. Wow. Ya kalau ditanya jujur. Tapi kalau tidak ditanya dan itu adalah aib keburukan, enggak usah dikasih tahu. Enggak usah membuka aib-aib sendiri. Yang penting kalau misalnya ditanya, buka kejujurannya. Seperti apa taaruf yang benar? Udah kenalan, orang tuanya bagaimana, tinggalnya di mana, sekolahnya apa, visi misinya apa, selesai. Nanti kalau mau punya anak, di anaknya mau diapain, selesai gitu. Masya Allah, luar biasa Nanti ilmunya, setelah Ustaz. nikah rencananya mau ngajak istri tinggal bareng Sama ibu. sama ibu Sama atau ibu. mau pisah tinggal? Rencananya aku mau sama ibu dulu. Aku pengen ajak ibu terus bareng aku dulu. Oh berarti ibu yang diajak ke rumahnya Reza? Iya. Bukan Reza yang tinggal di rumah ibu? Bukan. Oh berarti ibu yang tinggal di rumahnya Rumah aku. Reza. Mudah-mudahan dapat calon yang bisa menerima ibuku apa adanya. Oh Masya Allah. Dan juga sayang sama ibuku. Kalau aku Amin. jauh banget Zah. Kata ibuku, biar kau tinggal di kolong jembatan, biar kau dimanapun tinggal, yang jelas kau sudah menikah, tidak boleh tinggal sama orang tua. Kenapa begitu? Mas? Karena ada ungkapan dari guru-guru kami, tidak boleh dalam satu rumah ada dua dapur. Pasti cekcoknya agak besar. Cekcok ya. Iya, penasaran kan? Penasaran. Nanti setelah ini. Wow. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Lillah.